Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hai semuanya. Jumpa lagi bersama saya di channel Nur Alam Sasalim. Ya, kali ini saya akan memberikan materi trigonometri. Materi ini adalah materi matematika wajib kelas 10 SMA. Ya. Jadi adalah materi pertama. Jadi ini yang akan kita pelajari yaitu ukuran sudut dalam derajat. Ya, ini saya tampilkan dulu kegunaan dari trigonometri. Jadi trigonometri salah satu kegunaannya itu bisa mengukur tinggi pohon. Ya, sebenarnya banyak sekali kegunaan dari trigonometri ini. Kedalaman laut dan seterusnya. Ya, untuk selengkapnya saya berikan dulu materinya. Materi karena ini adalah materi baru untuk anak-anak SMA tentang trigonometri. Ya, trigonometri itu berasal dari bahasa Yunani. Ya, terdiri dari kata trigonon yang memiliki arti tiga sudut dan metron yang memiliki arti mengukur atau ukuran. Ya, sehingga trigonometri itu pengertiannya itu adalah ini salah satu cabang matematika yang mempelajari hubungan antar sudut dan sisi pada segitiga. Jadi trigonometri erat kaitannya dengan segitiga. Ya, konsep ini pertama kali ditemukan oleh seorang astronom yang berasal dari Khorasan, Persia. Itu bernama Al-Marwazi atau lebih lengkap bernama Ahmad bin Abdallah Habas Hasib Marwazi. Ya, ini orang dari Persia. Ya, Al-Marwazi berhasil menjelaskan tentang rasio trigonometri ini yang dikembangkan. Ini yang akan kita pelajari nantinya, itu sinus. Ini perbandingan trigonometri semua ini. Atau rasio trigonometri. Ada namanya sinus, disingkat sin, cosinus atau cos, tangen disingkat tan, kotangen disingkat kot, sekan disingkat sek, dan kosekan atau kosek. Ini yang akan dipelajari tentang trigonometri. Jadi materi ini adalah materi baru di SMA. Ya, diperhatikan yang materi-materi berikutnya. Ya, ukuran sudut dalam derajat. Ya, saya ingatkan sebelum saya lanjut dengan materinya, saya ingatkan kepada siapa saja yang baru bergabung di channel ini, ya jangan lupa diklik tombol subscribe, kemudian nyalakan tanda lonceng agar kalian bisa mengupdate terus atau mengikuti video terbaru dari saya. Ya, jangan lupa di like, komen, dan dibagikan. Bagi yang sudah, saya ucapkan banyak terima kasih. Ya, ukuran sudut dalam derajat. Jadi kita ini dasarnya dulu, kita akan merubah dulu sudut dalam bentuk derajat. Ya, definisinya satu derajat itu ditulis seperti ini, satu pangkat ini, satu derajat ini lambangnya seperti ini. Didefinisikan sebagai ukuran besar sudut yang dilalui oleh jari-jari lingkaran dalam jarak putar sejauh 360 putaran. Jadi lingkaran sudah dipelajari di SMP, itu ada jari-jari. Jadi satu derajat itu berarti 360 putaran yang dilalui itu jari-jarinya. Ya, secara singkat ditulis ini satu derajat sama dengan 360 putaran atau satu putaran ini yang kita kenal sekarang itu satu putaran sama dengan 360 derajat. Jadi kita tahunya hanya satu putaran 360 derajat. Ya, ini materi dasarnya. Ya, saya langsung berikan contoh awal. Tentukan berapa putaran sudut-sudut berikut. Ya, ini masih dasarnya ini. Tentukan berapa putaran dari sudut-sudut berikut. Yang nomor 1 30 derajat, kemudian nomor 2 315 derajat. Jadi kalau satu putaran itu 360 derajat. Jadi kalau 30 berapa putaran itu? Ya, berarti jelasnya tidak sampai satu putaran. Ya, kita bahas yang nomor 1. Satu derajat itu sudah ditahu 360 putaran. Jadi kalau supaya jadi 30 ini, maka masing-masing dikali 30. Berarti 30 derajat sama dengan ini dikali 30 juga, berarti 30 per 360. Ini bisa diperkecil, ini nolnya habis, kemudian bagi 3 berarti 1/12. Sehingga diperoleh bahwa 30 derajat itu sama dengan 1/12 putaran. Ya, demikian juga halnya untuk yang nomor 2. 1 derajat ini sama dengan 360 putaran. Jadi supaya jadi 315, masing-masing dikali dengan 315. Jadi 315 derajat. Ini juga dibagi dengan dikali dengan 315. Kemudian ini kita perkecil. Ini masing-masing bisa dibagi 45. Ya, kalau kita bagi 45 maka diperoleh ini 315 sama dengan
bagi ini 45 sama dengan 7, bagi 45 sama dengan 8, sehingga 315 itu sama dengan 7/8 putaran. Ya, cukup mudah merubah sudutnya dalam bentuk putaran. Ya, dikonversi dari sudut menjadi putaran. Ya, kita lanjut dengan materi yang berikutnya. Ya, ukuran sudut yang lebih kecil dari ukuran derajat itu dinyatakan dalam ukuran menit dan ukuran detik. Ya, kalau kita perhatikan jam itu bergeraknya ada menitnya dan ada detiknya. Itu akan kita hitung dalam bentuk derajatnya berapa. Ya, aturannya seperti ini. Kalau 1 derajat itu sama dengan 60 menit. 1 derajat itu berarti 60 menit. Ya, berarti ini kalau pindah ruas kita jadikan ini menit jadi 1, berarti masing-masing dibagi 60, sehingga diperoleh 1 menit sama dengan 1/60 derajat. Ini pindah ruas saja, atau ditulis seperti ini lambang menit. Jadi petik 1 ini, ya 1 derajat sama dengan 60 ini menit. Ini lambang seperti ini. Ya, demikian halnya juga. Jadi kalau 1 menit itu berarti ini pindah ruas saja 60-nya, berarti jadi 1/60 derajat. Jadi 1 menit sama dengan 1/60 derajat. Yang berikut, 1 menit kita sudah tahu adalah 60 detik. Ya, atau 1 detik sama dengan 1/60 menit. Ini seperti ini. Jadi ditulis ini 1 menit sama dengan 60 detik. Ini 1 menit sama dengan 60 detik. Kalau detik itu lambangnya ya tanda petik 2 seperti ini. Atau sebaliknya, berarti 1 menit, 1 detik itu sama dengan, kalau lambang 2 begini berarti detik. Ya, ini berarti detik, ini detik. Kalau 1 itu berarti menit. Berarti 1 detik sama dengan 1/60 menit. Ya, ini akan berubah. Ya, harus ditahu juga bahwa 1 menit itu adalah 1/60 derajat. Ya, jadi kalau 1 detik berarti 3600 derajat. Ya, tinggal dimasukkan saja seperti itu. Ya, ini aturan yang akan kita ikuti untuk membahas soal berikut. Ya, contoh yang berikutnya. Nyatakan besar sudut-sudut berikut dalam bentuk desimal. Ya, sudut-sudutnya dalam bentuk desimal. Ya, yang nomor 1 ini 110 derajat 36 menit. Ya, bacanya 110 derajat 36 menit. Yang nomor 2 223 derajat 15 menit 30 detik. Ya, kita akan rubah dalam bentuk desimal dalam bentuk sudut. Berarti tinggal derajat semua. Ya, diperhatikan pembahasannya untuk yang nomor 1. Ya, untuk menyatakan 110 derajat 36 menit itu dalam bentuk desimal, maka ukuran ini kita ubah juga, ini 36 menit ini kita ubah dalam bentuk derajat. Ya, cara mengubahnya seperti ini. 36 menit, ya 36 menit ini 36 menit sama dengan 1/60 derajat. Ya, kalau 1 derajat ini 1 menit itu sama dengan 1/60 derajat. Berarti kalau 36 menit berarti dikali saja dengan ini. 36 dikali 1/60 derajat. Sehingga diperoleh ini 36 bagi 60, kemudian diperkecil masing-masing bagi 12, berarti 3/5. 3/5 itu berarti 0,6 derajat. Jadi 36 menit itu sama dengan 0,6 derajat. Ya, sehingga diperoleh bentuk desimal dari sudut 110 derajat 36 menit sama dengan 110 derajat ditambah 36 menit. Berarti 110 ditambah 36 menit ini dikonversi dalam bentuk derajat itu adalah 0,6. Sehingga diperoleh 110 derajat 36 menit itu sama dengan 110,6 derajat. Ya, cukup mudah. Ini saya rasa mudah sekali ini pembahasannya. Ya, kita lanjut dengan membahas yang nomor 2. Ya. Yang nomor 2, untuk menyatakan sudut 223 derajat 15 menit 30 detik dalam bentuk desimal. Ya, berarti masing-masing kita ubah ini, yang menitnya atau 15 menit dan detiknya kita ubah dalam bentuk derajat. Ya, yang menit dulu 15 menit itu berarti 15 dikali, kita konversi dalam bentuk derajat, berarti 15 dikali 1/60 derajat. Ya, ini berarti dikali 15/60, masing-masing bagi 15 berarti 1/4 derajat. 1/4 derajat itu sama dengan 0,25 derajat. Jadi 15 menit itu sama dengan 0,25 derajat.
Nah, sekarang yang 30 detik. Ya, 30 detik itu berarti 30 kita konversi dulu dalam bentuk menit. Ya, 30 dikali ini dalam bentuk menitnya berarti seperti ini, 1/60 menit ke 30 detik. Ini kita konversi dalam bentuk menit. Ya, maka diperoleh 0,5 menit. Ya, 0,5 menit ini kita konversi lagi dalam bentuk menjadi derajat. Ya, ini kalau menit seperti ini kita kali ini dalam bentuk derajat 1/60 derajat. Berarti 0,5 dikali 1/60 derajat. Ya, ini berarti 0,5 dibagi dengan 60 derajat itu sama dengan 0,0083 derajat. Ya, kita bisa bagi saja menggunakan kalkulator. 0,5 dibagi 60 maka diperoleh 0,083 derajat. Ya, sehingga bentuk desimal dari 223 derajat 15 menit 30 detik itu sama dengan kita jumlahkan nih 223 derajat tambah 15 menit tambah 30 detik. Ya, ini berarti 223 derajat ditambah ini 0,25 yang 30 menitnya detiknya itu adalah 0,083. Sehingga kita jumlahkan semua ini maka diperoleh itu sama dengan 273,2583 derajat. Ya, cukup mudah kalau dipahami ini. Jadi silakan diikuti pembahasannya ini. Jadi kalau ada menit dan detik berarti masing-masing kita ubah dulu, kita konversi. Menit bisa langsung ke derajat dan detik kita ubah dulu ke dalam bentuk menit, kemudian setelah itu menit ke dalam bentuk derajat. Ya, demikian pembahasan ukuran sudut dalam bentuk derajat. Ya, semoga materi ini bisa bermanfaat. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih sudah menonton sampai di sini. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.